Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah mempertemukan kita kembali. Berapa lama Pak nggak ketemu Pak? Berapa lama Bu? 3 bulan Pak. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Ini sudah tanggal 3 Zulhijjah. Paling dulu rutin sebulan 2 kali ketemu. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi awal dari kebaikan kita kembali setelah kita off beberapa pertemuan. Kemarin panitia dari ibu-ibu meminta request, Ustaz, karena sudah lama off kayaknya kalau nggak dicas lagi kurang top ini. Jadi kajian kita rutinnya sementara kita berhenti dulu, maksudnya bukan berhenti, sementara kita pending dulu. Kajian yang lain ya Ustaz untuk memberikan semangat, itu katanya baru. Saya yakin insya Allah semangat. Sebenarnya bukan kemarin nggak mau ngaji, karena halangan. Biasanya Ramadan kan pasti suasananya beda. Sawal apalagi, Zulqa'dah masih suasana sawalnya terasa. Semangat terus saja ya menyambung. Zulhijjah. Baik, Bapak Ibu, ketika kita sholat, selesai sholat apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Apa itu artinya ya dzal jalali wal ikram? Asmaul husna yang paling terakhir nomor 99. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah, zat yang memiliki keagungan dari segala yang agung. Wal ikram, zat yang maha memiliki kemuliaan. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Tidak ada yang memiliki keagungan selain Allah. Berarti kita ini agung atau kecil? Kecil atau kecil banget? Ya Allah, di sisi Allah nilai debu aja nggak ada Pak. Oleh karena itu jangan merasa diri kita besar. Jangan merasa diri kita hebat. Kita itu kecil sehebat apapun. Sebab manusia biasanya kalau sudah punya segala-galanya, sudah punya kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, harga diri, kayaknya itu yang lainnya jadi kecil, seakan-akan dirinya paling besar. Jadi takabur. Boleh jadi di dalam sholatnya dia takbir, tapi di luar sholat takabur. Dia ibadah mengagungkan Allah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, menyucikan Allah, kemudian Alhamdulillah, memuji Allah. Di luar sholat gila pujian, sok suci, merasa tidak pernah salah, merasa dirinya paling besar. Nah Bapak Ibu, di pertemuan awal ini saya akan membahas khusus berkaitan tentang ya dan jalali wal ikram. Kali penting sekali kita pahami makna ini agar insya Allah kita jangan merasa diri kita itu hebat. Karena seapapun kita, kaya apapun kita, memiliki miliaran dolar, triliunan dolar, satu dunia sekalipun dikuasai, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Karena Anda itu nanti di sisi Allah, gak ada apa-apanya. Mari Bapak Ibu kita buka sebagai mukadimah surat 35. Surat 35, surat Fatir ayat 15 sampai ayat 17. Surat 35, 15 sampai 17. Silakan yang sudah ketemu membaca. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ya ayyuhan nas,
antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai manusia, sesungguhnya antumul fuqara'u ilallah, kalian semua di sisi Allah fakir. Kalian sangat butuh Allah, kalian sangat bergantung dengan Allah. Sedang Allah Ghaniyyun Hamid, maha kaya dari seluruh yang kaya. Allah maha terpuji. Allah gak pernah butuh hamba. Hamba yang butuh Allah. Maka sehebat apapun hamba, tanpa pertolongan Allah, Anda gak ada apa-apanya. Allah yang maha memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki segala-galanya. Iyasha yuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah mampu melenyapkan kalian, dan Allah akan mendatangkan kaum yang baru. Apa kira-kira maksud ayat ini Bapak Ibu? Sebuah ancaman dari Allah jika kalian tidak nurut sama Allah, jika kalian membangkang aturan Allah. Bagi Allah memusnahkan kamu lalu menciptakan manusia yang baru gampang. Bahkan yang diciptakan akan lebih baik dari kamu. Sampai Allah katakan, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bagi Allah itu sangat mudah. Allah Maha Perkasa. Ada sebuah ancaman di situ. Seakan-akan jika manusia itu menentang Allah, merasa dirinya hebat, gak lagi butuh Allah, kamu dilenyapkan, diganti manusia yang baru, yang tidak seperti kamu. Di sini sebuah peringatan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu sekali lagi gak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka kalimat Dzal Jalali wal Ikram tanamkan diri kita, dan kita semuanya itu gak ada apa-apanya di sisi Allah. Coba Bapak Ibu, kalimat Dzal Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram atau Dzil Jalali wal Ikram, itu di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut 2 kali dalam sebuah surat. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca surat Ar-Rahman, itu di ayat terakhir, ayat 78, dan di ayat sebelumnya, ayat 27, itu Allah menyebutkan nama diri Dzil Jalali wal Ikram atau Dzul Jalali wal Ikram hanya 2 kali di 2 ayat di satu surat. Allah hendak menegaskan keagungan milik Allah, gak ada yang lebih agung. Kemuliaan milik Allah, gak ada yang mulia. Maka yang mulia di sisi Allah bukan siapa yang paling hebat di dunia, siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Silakan kita periksa surat Ar-Rahman, surat 55, ayat 26 dan 27, kemudian ayat terakhir di ayat yang ke 78. 26-27 Allah katakan apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain daripada Allah, semua yang ada di muka bumi, di jagat raya, di alam semesta ini fana, musnah, binasa. Yang kekal cuma siapa? Allah, wajahnya Allah, Rabbu, yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan pada kita, yang mencabut nyawa kita. Itulah Dzul Jalali wal Ikram, yang maha memiliki keagungan, yang maha memiliki kemuliaan. Jadi gak punya keagungan dan kemuliaan cuma Allah. Kalau gitu apa yang kita miliki? Gak ada apa-apanya. Tapi saya dimuliakan manusia, cuma dimuliakan manusia. 1 miliar manusia memuliakan saya, gak ada gunanya seluruh muka bumi memuliakan Anda kalau Allah tidak memuliakan Anda. Kemuliaan bukan dari manusia, dari Allah. Berarti yang kita harus raih adalah bagaimana kita mendapat kemuliaan dari Allah, bagaimana kita mendapatkan keagungan dari Allah, jika kitanya mau memuliakan dan mengagungkan Allah. Kemudian di ayat terakhir, Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Ayat inilah yang dipakai oleh Rasulullah zikir sesudah sholat. Yang pertama kali diucapkan setelah takbir, setelah istighfar. Betul, 3 kali istighfar kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali mohon ampun. Allahumma antas salam. Wahai Allah, engkaulah keselamatan.
wa minkas salam, dari Engkau segala keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkah Engkau wahai Allah, zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Kembali semuanya kepada Allah. Bapak Ibu, di ayat ini yang menarik, ketika Allah menyebut dua kali dzil jalali wal ikram, di ayat pertama dengan kata dzul jalali wal ikram, lalu dzil jalali wal ikram, itu Allah mengulang di ayat-ayat itu di surat Ar-Rahman 78 ayat dari satu surat, sejak ayat 13, nanti ketemu lagi di ayat 16, ketemu lagi di ayat 18, di ayat 20, terus selang-seling satu ayat, kadang dua ayat, kalimat yang sama, 31 ayat diulang. Apa itu? Dari mana nikmat yang kita rasakan? Lalu kamu dustakan? Lalu kamu ingkari? Sedang Allah yang Maha Agung. Lalu kamu agungkan kenikmatan dari Allah, lalu kamu lupakan yang memberi nikmat. Bukankah banyak manusia seperti itu, Bapak Ibu? Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang tidak kamu dustakan? Dari nikmat tubuh kita, fisik sama ruh menjadi satu, nih nafs kita. Nikmat dari mata, dari telinga, dari semuanya. Allahu Akbar. Kita melihat berapa kornea mata, retina kita bisa mengenal berjuta-juta warna, berjuta-juta pandangan. Itu kita nggak lupa. Bagaimana pendengaran kita? Berjuta-juta suara kita bisa bedakan. Bagaimana akal kita, hati kita? Bukankah semua dari Allah? Itu baru dari tubuh loh Bapak Ibu. Bagaimana dari harta, dari kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, dari pasangan, dari anak, keluarga. Semuanya dari siapa itu? Allah. Nikmat Allah mana yang mau kamu dustakan? Gak ada nikmat yang bisa kamu dustakan. Kenapa Anda tetap mendustakan? Biasanya kapan manusia mendustakan Allah? Jika dirinya telah merasa cukup, jika dirinya merasa gak bergantung dengan orang lain. Coba lihat orang-orang yang gak punya bergantung sama orang lain. Sama tetangga mungkin gak pernah peduli, sama orang lain gak pernah peduli. Mereka yang butuh. Kesombongan manusia. Bahkan sampai-sampai seakan-akan gak butuh Allah. Bapak Ibu, surat yang pertama kali Allah turunkan surat apa? Al-Alaq. Berapa ayat? Pertama kali turun 5. Itu semuanya diperintahkan kita melalui Nabi kita. Dan pertama perintah pun kepada Nabi kita untuk sebut nama Allah. Disitulah dipaksa kita. Anda gak ada apa-apanya kalau gak diberi oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipaksa untuk kita sebut nama Allah. Baca dengan menyebut nama Allah, Rabbmu yang menciptakan kamu. Berarti di sini pertama kali kita berbuat segala sesuatu, kita dipaksa Allah supaya apa? Sebut nama. Anda mau terpaksa, Anda mau ikhlas, terserah. Tapi mana yang lebih utama? Yang terpaksa apa yang ikhlas? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Allah sudah mengatakan yang menciptakan kamu itu Allah. Maka apapun yang kamu lakukan, sebut nama Allah. Awali dengan menyebut nama Allah. Iqra wa rabbikal akram. Baca nama Allah, Rabbmu yang memiliki kemuliaan, yakni yang memberikan pelajaran kepada kamu dengan kolam, dengan pena. Kenapa Allah katakan di situ dengan kolam? Pena. Coba Bapak Ibu, kenapa dengan pena? Bapak Ibu bisa pinter pakai apa? Otak, mata, pendengaran. Itu kan alat untuk menerima. Supaya terus nyantol di sini bisa kita baca, kita apakan? Pakai apa itu tulisan? Kolam, pena. Di zaman Rasul, sahabat belajar pakai kolam atau tidak? Tidak Pak, ini mata sama ini, yang paling utama ini. Dengerin kata Rasul, masuk ke otak, langsung ke hati. Ada yang ngapalin hadis pakai nulis, ada yang ngapalin Quran pakai nulis. Hanya di lembaran-lembaran tertulis sedikit. Semuanya di sini Pak, sama di hati. Karena benihnya luar biasa. Generasi sahabat, semuanya.
Kecuali selain dari itu Rasul perintahkan tulis. Rasul perintahkan tulis. Maka kapan mulai dibukukan Quran? Di zaman Abu Bakar mulai ada usulan. Abu Bakar menolak karena Rasul menolak. Umar menolak. Tapi di zaman Utsman sahabat sudah mulai banyak yang wafat. Kalau sahabat wafat dibiarkan gak ditulis Quran, kita gak bisa baca sampai sekarang barangkali. Wong ingatan kita lemah semua kok. Disitulah Allah katakan, apa sih yang Allah ajarkan kepada kita dengan qalam? Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang mereka gak tahu. Lah kita gak pernah ngerti ilmu agama, kok gak belajar? Kapan ada ngerti? Anda kalau untuk ilmu dunia gak ada yang disuruh, pokoknya saya harus lulus, saya harus sungguh-sungguh belajar. Kenapa ilmu agama kok gak nambah-nambah? Malas biasanya. Apa sih penyebabnya? Coba Pak perhatikan 3 ayat berikutnya, 6, 7, 8. Meskipun ayat itu turun kemudian beberapa hari itu setelah itu, beberapa waktu setelah 5 ayat ini turun. Lihat di situ. Kalla innal insan la yatgha. Sekali-kali tidak, hai manusia. Kalian itu tadinya tidak tahu apa-apa. Allah yang memberikan kepadamu ilmu, sehingga kamu tahu, kamu sukses, kamu hebat. Itu kan karena ilmu yang kamu miliki. Ingat, itu dari Allah, bukan hebatnya kamu. Tapi manusia itu biasanya la yatgha, benar-benar melampaui batas, benar-benar mengingkari Allah. Subhanallah. Kapan manusia melampaui batas? Ar-ra'ahus taghna. Ketika merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya, merasa dirinya sudah gak bergantung sama orang lain. Maka Allah tegaskan di ayat 8. Apa kata Allah? Inna ila rabbika ruj'a. Hai manusia, sehebat apapun Anda, sesungguhnya kalian kembali kepada Rabb kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak umat Islam ngerti secara bahasa arti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Raji'un, kembali, raji'un. Apa artinya di situ? Ketika kita menyadari kita milik Allah, lalu kita punya apa? Miskin, gak ada apa-apanya tadi, fakir. Jadi kita itu milik Allah. Kita itu orang paling miskin di muka bumi, Pak. Semua manusia miskin, hanya kepemilikan Allah. Berarti kita itu cuma apa? Titi-titi, budak-budaknya Allah. Yang namanya budak harus nurut atau nurut? Rela diatur atau tidak? Kenapa kita ini budak tapi banyak ngeyel sama Allah? Inilah manusia, gak memahami inna lillahi. Kami milik Allah kok cuma budak. Konsekuensi inna lillahi berarti kami gak punya apa-apa, miliknya Allah. Terserah Allah mau diapain. Apalagi kalau kita memahami wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah kita kembali. Apa konsekuensi kita kembali? Dihidupkan, dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Bukankah ini yang paling berat? Sadarkah kita dimintai pertanggungjawaban? Mungkin sadar secara lisan, tapi dalam prakteknya berat. Kalau kita tahu bahwa akan dimintai pertanggungjawaban, berani nggak kita macam-macam di muka bumi ini? Kenapa banyak orang berani macam-macam? Karena dia baru ucapan, belum masuk. Maka di surat pertama yang Allah turunkan, rangkaian ayatnya sudah teguran dulu loh itu, Pak. Teguran. Sampai kalau kita berbicara masalah teguran yang lain, saya yakin, mohon maaf, yang hadir di sini surat yang pendek, insya Allah pada hafal semua. Surat Al-Adiyat, surat 100, hafal semua kan Bapak Ibu? Gak usah buka Quran, pasti gak usah nyontek apa. Tapi maknanya tahu apa enggak? Nah itu dia kalau sudah makna. Pernah nggak Bapak Ibu membaca surat ini di waktu malam hari? Untuk sholat malam katakanlah, untuk sholat witir, atau untuk sholat malam 2 rakaat, atau untuk sholat sunnah kita, pernah nggak? Saya yakin pernah. Gimana cara baca? Begitu kan? Dan ruku. Pernahkah kita coba memahami makna itu? Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau kita hendak memahami makna ayat itu luar biasa. Untuk menegur kita, Allah bersumpah
5 ayat berturut-turut sumpah. Yang dijadikan sumpah apa itu Bapak Ibu? Kuda. Makhluk Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya, gak boleh dengan kita. Kita bersumpah harus satu, pakai nama Allah, atau nama-nama Asmaul Husna, atau nama-nama yang disandarkan kepadanya. Demi zat yang membolak-balikan hati. Boleh kan yang bolak-balikan hati adalah Allah. Demi yang maha pengasih, yang maha pengasih adalah Allah. Demi yang maha pengampun, yang maha pemurah adalah Allah. Berarti bersumpah kita hanya atas nama Allah. Tapi Allah bersumpah boleh gak dengan nama apapun? Terserah. Kadang-kadang demi hari kiamat, kadang-kadang demi malam, demi siang, demi waktu Tuhan, demi matahari, demi bulan. Di sini demi kuda. Betul nggak? Demi kuda. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang kuku-kuku kakinya itu memercikan bunga api. Sampai ini aja dibahas oleh Allah Bapak, jadi sumpah Pak. Kenapa kuku kuda memercikan bunga api? Coba lihat, ini ayat turun di Mekah Pak. Di mana Pak? Bagaimana kondisi Mekah? Pasir, maksudnya bukan cuacanya, tanahnya. Pasir atau batu? Batu Pak, bukan pasir, batu gunung. Batu gunung itu keras atau keras sekali? Bapak ketika umroh haji di sana, pembangunan bunyinya kayak apa ketika bongkar itu? Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Batu keras. Batu ketemu tapal kuda. Ketika kuda larinya pelan, ada percikan. Tapi kalau kenceng, tapal kuda itu terbuat dari apa Bapak? Besi ketemu batu gimana? Sampai Allah jadikan sumpah. Fal-muriyat qadah. Fal-mughirati subha. Demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Yang mengepulkan debu-debu. Kalau kuda lari berombongan bareng-bareng nyerbu ke musuh, di situ tanah-tanah itu berdebu, kira-kira debunya gimana? Berterbangan seperti. Fawasatna bihi jama'a. Kuda yang menyerbu ke tengah-tengah musuh bersama-sama. Allah gak sembarangan dalam sumpah ini loh Bapak Ibu. Untuk apa sih Allah bersumpah dengan 5 sumpah itu? Coba perhatikan ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanut. Saat kita baca itu kira-kira pernah gak sih terjun Pak? Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas kepada Rabbnya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul durhaka kepada Rabbnya. Ini kan sindiran langsung kepada kita. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia yang durhaka kepada Allah itu, yang melampaui batas itu, atas perbuatannya menyaksikan. Tahu salah, tapi tenang-tenang aja. Contoh, ada orang Islam tapi nggak sholat. Kalau diingetin sholat gimana? Kok ada nggak sholat? Apa jawabannya? Iya ya, saya nggak sholat. Ya Allah, saya berdosa. Atau malah ngeyel, gak usah ikut campur deh, dosa gue lu yang repot. Ini biar gue gak sholat, yang penting gue mah gak jahat. Ada orang begitu? Ya Allah, ada orang ingkar kepada Allah, sadar keingkarannya itu salah, dosa, tapi tetap aja dilakukan. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Itu dia. Sama persis di surat Al-Alaq tadi. Karena apa? Cintanya terhadap kenikmatan dunia lasyadid, benar-benar sangat kuat. Maaf, banyaknya orang ninggalin ibadah gara-gara sibuk nyari apa coba? Gara-gara cinta apa coba? Itulah dia penyebabnya. Sadarkah? Ninggalin ngaji gara-gara urusan dunia, ninggalin ibadah sholat gara-gara urusan dunia, ninggalin baca Quran gara-gara urusan dunia, ninggalkan aturan Allah seakan-akan enteng dunia karena terlalu cinta. Allah sendiri yang mengatakan di ayat yang ke-8, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka sesungguhnya atas keingkarannya menyaksikan, tetapi sesungguhnya tetap dilakukan karena cintanya terhadap dunia sangat kuat.
3 ayat terakhir sindiran. Di ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila kelak nanti Allah bangkitkan mereka di kubur, dari kubur? Wa khussila ma fis sudur. Nanti semua yang ada di dalam dada-dada manusia, semua rahasia yang di hati manusia akan dibongkar. Di saat itu, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Rabbmu terhadap apa yang kamu perbuat di dunia dan terhadap apa yang akan terjadi dengan hisab kita dan seluruh amal kita, la khabir, benar-benar menyaksikan. Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi saya akan uraikan. Sekarang bulan apa Bapak Ibu? Ada nggak keutamaan bulan Hijriah? Apa bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah itu salah satu bulan apa? Haram. Kalau ada bulan haram berarti diapakan oleh Allah? Diharamkan. Diharamkan untuk apa? Perbuatan zalim sekecil apapun. Haram berbuat zalim sekecil apapun. Allah yang mengharamkan. Coba kita buka ayat Al-Quran, surat 9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atin hurum fala tazlimu fihinna anfusahum. Sesungguhnya jumlah bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Allah sudah tetapkan di kitab Allah. Kapan Allah ciptakan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Bulan sudah Allah tetapkan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa larangan Allah pada kita pada bulan itu? Jangan kalian mendolimi diri pada bulan-bulan itu. Kapan Bapak Ibu yang dimaksud bulan haram? Zulqa'dah kemarin, Zulhijjah sekarang, Muharram nanti, dan nanti bulan ke-7 Rajab. Di bulan 4 ini haram berbuat zalim sekecil apapun. Apabila ada orang berbuat zalim, apa hukumnya? Haram. Maka perbuatan zalim sekecil apapun diharamkan. Siapa yang berbuat zalim pada bulan haram, berarti dosanya lebih. Mohon dibuka di Sahih Muslim. Hadis nomor 2322. Panjang hadis itu saya minta dibaca 2208 hafal. 2208. Agak panjang hadis itu, saya minta di bagian awal saja dibaca. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis Muslim, hadis ini hadis qudsi. Boleh Pak dibantu dibaca bagian awalnya saja. 2208. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan kuharamkan pula atas dirimu. Karena itu janganlah kamu berlaku zalim. Hai hambaku, kamu sekalian sesat, melainkan orang yang dapat petunjuk daripadaku. Karena itu mohonlah petunjuk kepadaku." Baik, sampai sini Pak. Karena cukup panjang sekali hadisnya, saya hanya baca bagian luar aja. Hadis ini
Hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh aku haramkan kedzaliman itu atas diriku. Maaf, Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita dan yang mengatur kita, mengharamkan dirinya berbuat. Bayangkan doa. Lalu bagaimana dengan kita makhluknya? Faja'altuhu bainakum muharraman. Aku haramkan kedzaliman atas kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendolimi, jangan berbuat dolim. Berarti haram kalau berbuat dolim. Lalu Allah katakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fa'ahdini ahdikum. Hai hamba-hambaku, kalian semua dalam kesesatan kecuali hamba-hamba orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk padaku. Maaf Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu minta petunjuk sama Allah dalam sehari? Berapa kali? Jika kita baca Fatihah pasti minta petunjuk. Ayat ke-6 kan? Ihdinas siratal, ya Allah tunjuki aku jalanmu. Minta petunjuk. Jika kita sholat fardu 5 waktu, berapa minta? 17. Duduk antara 2 sujud, Bapak Ibu baca apa? Rabbil firli warhamni wahdini. Jika kita membacanya cuma 1 kali, sudah 34. Kalau apa setelah sholat membaca lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Yang pertama diminta huda, Anda sudah baca lagi. Nambah sholat sunnah bisa lebih dari 50 kali Anda sholat. Penting atau penting sekali petunjuk? Allah katakan dia itu, Anda semuanya sesat. Tanpa petunjuk, Allah tidak akan memberikan kepadamu petunjuk. Maka kalau orang sesat, itu kesesatan itu berubah menjadi kedoliman. Kedoliman menjadi apa? Menjadi apa? Dosa. Afan, akhi boleh dilanjutkan sedikit tadi? Tadi sampai kalian semua dolim, sesat, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Lalu satu bait kalimat lagi. Hambaku, kalian semua berbuat kesalahan dan dosa. Hai hambaku, kalian di situ kalian semua telanjang ya. Iya, betul. Kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Mintalah pakaian kepadaku. Hai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makanan. Mintalah makanan kepadaku. Sesudah itu, setelah lapar, hambaku, kalian telah berbuat salah, dosa, siang dan malam. Hai hambaku, kalian sekalian banyak bersalah siang dan malam. Padahal aku bersedia mengampunkan segala dosa semuanya. Karena itu minta ampunlah kepadaku, ku ampunin kamu. Baik, cukup. Bapak Ibu perhatikan, ada di antara hamba yang gak buat salah? Ya ibadi kullukum tu'ti'um bin nahar wal lail wa ana aghfiru dhunuba jami'a fa'aghfiruni aghfiru lakum. Hai hambaku, kalian semua tuh banyak banget salahnya, siang malam salah. Sedangkan aku, kata Allah, aku maha mengampuni dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, aku ampuni. Jadi kita butuh dua, butuh hidayah, butuh ampunan. Kalau segala-galanya siapa yang ngasih? Sampaikan sebelumnya dikatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fa'aksuni aksukum. Hai hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Minta pakaian kepadaku, aku beri pakaian. Udah dikasih pakaian, tapi pakaian kadang bikin dosa. Berlebihan, menampakkan aurat.
Ya hambaku, ya ibadi, kullukum ja'i illa man, kalian semua itu lapar kecuali orang-orang yang at'amtuhu, aku kasih makan. Fa'atimuni at'ukum, mintalah kamu makan kepadaku, aku kasih makan. Makan bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah kuliner kemana-mana. Maknyus dinikmati oleh lisan, tapi Anda sehat ngomong ibadah kepada Allah. Akhirnya berbuat apa, menjadi apa? Dosa. Karena apa? Loh, ingat Bapak Ibu, di bulan-bulan yang diharamkan, kezaliman dosanya lebih. Sekarang saya tanya, bolehkah kita melanggar, berbuat zalim di bulan itu? Kira-kira kalau melanggar berarti berbuat apa? Jadi berbuat dosa besar bukan? Lihat, di awal surat 5 ayat 2. Itu pun agak panjang awal ayatnya, saya hanya tunjukkan di bagian awal. Teguran itu Allah tunjukkan untuk siapa? Allah tunjukkan untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la, jangan kalian tuhillu sya'irallah, melanggar syiar-syiar Allah, wala syahrul haram, jangan melanggar larangan-larangan di bulan-bulan, walal hadyu, walal khala'id, jangan mengganggu binatang hadyu, jangan mengganggu binatang yang sudah dikalungin, artinya yang untuk dijadikan kurban, jangan diganggu. Di sini Allah melarang kita zalim. Di sini Allah melarang kita melanggar larangan di bulan Muharram. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, perang melawan musuh Allah itu apa hukumnya? Jihad fisabilillah, perang di medan perang, apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau makruh? Pasti wajib. Fardu ain atau kifayah? Ain. Kifayah itu bagi yang tertentu. Oh, ini udah ada perang, buat mangga perang. Enggak. Bagaimana dulu seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Rasulullah 50 hari nggak diajak ngomong. Bukankah gara-gara nggak ikut perang? Apa artinya di sini? Bagi yang mampu wajib, yang nggak mampu terwakili oleh yang mampu. Tapi fardu ain tiap-tiap, kecuali yang diizinkan Rasul nggak ikut perang seperti Abu Hurairah. Kenapa? Menuntut ilmu. Kemudian yang belum cukup dewasa disuruh untuk menjaga di Madinah dan seterusnya. Sekarang saya akan bertanya kembali. Tadi perang apa hukumnya? Wajib. Boleh nggak perang yang hukumnya wajib itu dilakukan di bulan yang 4 yang diharamkan? Boleh apa tidak? Kalau perang dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Masa sih Pak perang dapat dosa? Tadi bagaimana surat 5 ayat 2? Jangan melanggar syiar Allah, aturan Allah, ketetapan Allah. Jangan melanggar larangan-larangan bulan haram. Betul begitu? Sekarang pertanyaannya, perang itu melanggar apa tidak? Perang melanggar atau tidak? Perangnya tidak. Tapi ketika dilakukan di bulan haram, melanggar atau tidak? Jadi boleh nggak perang melawan musuh? Coba kita buka surat Al-Baqarah. Di ayat 216 itu kan jelas perintah. Kutiba alaikumul qital. Ya, ayat 216 ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu boleh jadi benci, kamu benci dia. Kamu benci, bagi kamu jelek, bagi kamu nggak bagus. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu, fa huwa khairul lakum, tapi itu bagus loh bagi kamu. Jadi di sini perang itu diperintah, betul? Nah, pada saat ada turun ayat larangan bulan haram, gak boleh berbuat zalim, sahabat gerah dengan perlakuan orang kafir. Ya Rasul, kita perangi aja orang kafir. Rasul tidak menjawab. Maka Allah turunkan ayat tadi bahwasanya dilarang berbuat zalim dan jangan dilanggar bulan haram. Tapi ya Rasul, kan kita perang, jihad. Akhirnya bertanyalah sahabat kepada Rasul. Rasul gak berani jawab kecuali ayat berikutnya 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi.
Mereka, para sahabat bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram yang 4 tadi. Apa hukumnya perang di bulan itu? Qul, Muhammad katakan, kita fi kabir. Berperang di bulan haram dosanya sangat. Ya Allah, perang dosa Pak. Perang dosa. Lalu bagaimana kalau orang berbuat dolim? Maka setiap orang berbuat dolim di bulan yang diharamkan, dosanya berlipat lebih besar. Sedang perang saja dosa. Kecuali jika diperangi. Boleh nggak membela diri? Bela diri. Yang nggak boleh itu apa? Memerangi, perang. Kalau diperangi, boleh membalas. Nah, makanya Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini enggak? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan saya yakin para sahabat ini sudah menyampaikan sebelum masuk bulan Zulhijjah. Dan mungkin Bapak sudah mendengar di mimbar-mimbar Jumat atau dimanapun di kajian, atau mungkin buka di YouTube. Hadis yang menyatakan keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Pernah mendengar? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ashrul awal Dhul Hijjah. Tidaklah ada hari-hari yang seorang hamba beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, amal-amal yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Qulna, kami bertanya, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah lebih baik jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, tidak, meskipun jihad fi sabilillah. Jadi berperang melawan musuh Allah itu kalah dengan keutamaan amal 10 hari awal Zulhijjah. Coba, apa alasannya? Kenapa perang itu tidak lebih baik dibandingkan amal di 10 hari pertama? Karena nggak boleh perang di bulan Zulhijjah. Ya nggak ada peperangan dong. Tapi bagaimana kalau itu diperangi? Boleh nggak? Kemudian membela diri. Ternyata mati di medan perang karena diperangi. Bagaimana? Rasul mengecualikan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang laki-laki ketika itu keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa hartanya. Lalu apa terjadi? Summa lam yarji' bi syai'in. Kemudian dia tidak kembali membawa apa-apa. Apa maksudnya? Mati diperangi musuh itu adalah pahala yang lebih besar dibanding 10 hari pertama bulan Zul. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di awal Zulhijjah ini? Sekarang tanggal 3, masih ada 7 hari ke depan sampai tanggal 10. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak amal soleh. Perbanyak, sebanyak-banyaknya. Apa amal soleh yang paling utama? Tidak lain, tidak bukan haji. Kewajiban seumur hidup sekali. Ibadah terbaik di bulan Zulhijjah itu apa? Haji. Haji. Bukankah haji berakhir tanggal 10? Dari tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah, kemudian tanggal 10 lempar jumroh. Tahalul sudah. Sembelih kurban, tahalul. Tawaf ifadah, beres. Beres semuanya. Loh kan 11, 12, 13 itu hari tasyrik itu untuk nafar, menyempurnakan wajib haji, menyempurnakan 3 jumroh dilempar. Tapi sudah lepas pakaian ihram, sudah tidak berpakaian ihram lagi. Berarti puncak ibadah itu kapan? 10 Zul, lempar jumroh, sembelih kurban, tawaf ifadah. Bukankah itu di tari nahar? Itulah dia haji. Kalau orang haji itu sedekah dengan hartanya ada, jihad dengan tenaganya ada, berkurbannya ada, ya, zikir bertalbiyahnya ada, doanya terus, komplit ibadah haji itu pas semuanya ada. Semuanya, cuman ada yang gak ada satu. Orang haji dilarang berpuasa pada hari Arafah. Karena lagi apa? Berjuang untuk mencari kesempurnaan hajinya. Berat. Monggo, lagi di Arafah puasa kayak apa rasanya? Besok harus berjuang untuk apa? Nanti malamnya ke Muzdalifah, bermalam tanpa apapun,
tanpa ada tenda apapun, dingin kedinginan, angin besar kena angin, dan seterusnya. Bukankah tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki? Hanya 2 lembar pakaian atas dan bawah? Wah, subhanallah, beratnya luar biasa. Belum lagi setelah dari Muzdalifah menuju ke Masy'aril Haram, ke Mina, lempar jumroh, dari situ nyembelih kurban, dari situ bertolak lagi menuju ke Mekah. Yang dilakukan Rasul apa? Jalan kaki atau naik mobil? Ya Allah, yang punya utang cuma berapa orang? Gak banyak, sedangkan yang berhaji ribuan, puluhan ribu. Wallah alam, dalam sejarah dikatakan hampir 44.000 sahabat yang ketika berhaji, baik dari Madinah, baik dari Yaman, baik dari Syam, baik dari Najd, semuanya berkumpul menjadi satu hanya karena Allah. Itulah yang paling baik. Sekarang, selain kurban, selain kita haji, yang kita bisa lakukan di negeri kita sendiri, apa kira-kira? Kalau dikatakan ayyam, yauma, itu kapan disebut yaum? Kapan disebut yaum? Sehari semalam atau siangnya saja? Sehari semalam atau siangnya saja? Mohon maaf, Bapak Ibu, ada kitab Bulughul Maram. Coba dibuka di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 334 dari Ummu Habibah. Apaan aku boleh dibaca, dibantu dibaca? Diriwayatkan dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat sunat sebanyak 12 rakaat pada siang dan malam hari, akan dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Terkadang Rasul menyebutkan siang tidak dengan kata-kata nahar, menyebut siang dengan kata-kata yaum. Silakan periksa di lafaz hadisnya. An Ummi Habibah radhiyallahu an apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla idna asyrata raka'at fi yaumihi wa fi lailihi wa fi lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat di harinya. Yaum itu hari bukan? Kenapa diterjemahkan siang? Kalau hari itu hari Selasa, hari Senin, hari Rabu, kalau hari itu digandeng dengan subjek nama hari, Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Rabu, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabat, Yaumul Ahad, pasti 24 jam, siang malam. Tapi kalau hari berdiri sendiri atau digandeng dengan lain, maka hari itu maksudnya apa? Nahar, siang. Kapan di waktu siang dimaksud? Subuh sampai maghrib. Kapan malam? Maghrib sampai subuh. Berarti yang dimaksud sholat ini sholat apa? Sholat yang mengiringi sholat fardu dari mulai subuh sampai terbenam matahari, dari terbenam matahari sampai sebelum subuh. Qobliyah, ba'diyah, 12 rakaat dibuatkan bangunan di. Maka 12 itu apa saja? Di hadis berikutnya nomor 335 disebutkan, yakni arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat fajar. Jadi berapa rakaat? Tidakkah kita ingin mendapatkan rumah di surga? Ini kan ibadah sunnah. Sayangnya kita itu kalau ngomong ibadah sunnah gimana coba? Nah, kan, subhanallah, kan cuma sunnah, malas atau MALAS, malas sekali. Ya Allah, dibuatkan rumah di surga. Berarti Bapak Ibu, ada ibadah yang sangat utama dilakukan sepanjang itu. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai, para sahabat bertanya kepada istri-istri Rasulullah Ummul Mukminin,
Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah bertanya tentang saumnya Rasulullah. Salah satunya dikatakan, aku tidak lihat Rasulullah meninggalkan puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Berat atau berat banget? Cuma 9 hari kok. Yo 9 hari Ustaz berturut-turut. Anda Ramadan 30 hari berturut-turut mampu? Karena Ramadan itu tersirat wajib di sini. Mindsetnya sudah ada, hatinya sudah tumbuh. Giliran sunnah kan cuman Maaf Bapak Ibu, saya nggak mau nyindir siapapun, demi Allah saya nggak nyindir. Saya cuma mau sampaikan dalil. Tadi kata Rasul, amal yang sangat dicintai Allah yang lebih utama di bulan Dzulhijjah, amal apa tadi? Semua amal yang dilakukan di harinya. Berarti di siang hari lebih baik dari apa tadi? Jihad fi sabilillah. Bahkan yang bisa mengalahkan cuma apa? Orang terbunuh di medan perang. Sekarang saya tanya, tadi sudah saya tanya di awal bahwa kita sangat butuh hidayah, betul? Dengan hidayah kita akan selamat, betul? Yang kita minta hidayah. Gimana caranya kita meraih hidayah? Bapak Ibu buka surat 24. Coba silakan. Menurut Bapak dan Ibu di ayat ini, apa maksud ayat ini? Ayat 54. Surat 24 ayat 54. Katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong perhatikan kembali ayat itu. Apa kira-kira yang dimaksud, yang Allah inginkan dari ayat ini? Apa Bapak Ibu? Qul, katakanlah. Kira-kira ini firman Allah pastinya kan? Siapa sih yang disuruh oleh Allah mengatakan? Rasul. Rasul itu ngomong sama siapa ini kira-kira? Saat itu yang mendengar langsung kata-katanya Rasul, suaranya Rasul. Kira-kira kalau sahabat dengar kata-kata Rasul itu, kira-kira sami'na wa ata'na atau sami'na wa entar dulu? Qul, sahabat langsung dengar suara Rasulullah yang Allah perintahkan melalui Rasul. Ati Allah, hai sahabatku, taati Allah. Wa ati'u Rasul, digandeng di situ ada wa atau. Ketaatan kepada Allah itu mutlak harus Anda gandeng dengan taat sama Rasul. Apa yang diperintah Allah? Semua ibadah yang wajib-wajib. Apa yang diperintah Rasul? Semua yang sunnah-sunnah yang diperintah Allah melalui Rasul. Wajib ditaati atau tidak? Berani sahabat tinggalin? Kenapa? Karena sahabat yakin itu kewajiban. Kalau kita, enggak, hukumnya sunnah. Betul, secara hukum syariat sunnah. Bagaimana pemahamannya wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dosa. Bagaimana hukumnya sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Bukan tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi maaf, cukup pemahaman tidak dosa. Gimana kalau Anda nggak cukup pahala amal baiknya dari yang wajib? Apa Anda nggak mau tutupi dengan yang sunnah? Maka di situ perintahnya apa? Mentaati Allah, mentaati Rasul itu mutlak. Sampai Allah katakan, lihat gandengan ayatnya. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari apa kira-kira Bapak Ibu? Dari ketaatan tadi, baik ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada Rasul atau ketaatan kepada salah satu di antaranya atau ketaatan yang kedua-duanya diingkari. Ada orang taat sama Allah, sama Rasulnya nggak taat, berisiko. Ada orang taat sama Rasul, sama Allah nggak taat, berisiko. Apalagi nggak taat dua-duanya. Fa'in tawalau, jika kamu berpaling. Yang dimaksud berpaling, keadaan berpaling hamba itu macam-macam. Ada yang berpaling total, ada yang berpaling 90%, ada yang berpaling 1%. Nanti yang mengukur kadar itu siapa?
Di saat kita berpaling dari perintah Allah dan Rasul, kira-kira Rasul punya tanggung jawab atau tidak? Lihat ayat yang dikatakan, fa innama alaihi ma hummila. Sesungguhnya hai Rasulullah, hai Muhammad, tugas kamu wahai Muhammad, kewajibanmu terhadap Allah adalah yang dibebankan kepada kamu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Allah itu membebankan pada Rasul yang wajib atau yang sunnah atau dua-duanya? Bukankah Rasul belum nyuruh kepada sahabat sebelum dia melakukan sendiri? Berarti ketika dia melakukan itu diperintah Allah atau ngarang-ngarang? Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Najm surat ayat 2 dan 3. Jelas sekali itu, nggak mungkin Rasul ngarang-ngarang. Berarti Rasul mengerjakan sunnah itu atas perintah siapa? Berarti itu beban dari Allah, bukan? Kewajiban bagi Rasul sudah dijalankan? Jangan ditanya. Semuanya. Bahkan mana yang Rasulullah jalankan? Lebih banyak yang wajib atau yang sunnah? Rasul menjalankan lebih banyak yang wajib atau yang sunnah? Kalau wajibnya sama dengan kita, Pak, jangan tanya kualitas. Tapi kalau yang sunnah, ya Allah, mungkin kita gak ada apa-apa. Kok masih berani menentang? Rasul gak pernah berani menentang. Sudah dijamin surga tuh, sudah dijamin ampunan tuh. Karena Rasul tahu kewajiban kamu ya Muhammad, apa yang dibebankan kepada kamu. Kata Allah kepada Rasul, nurut. Sekarang lihat, kita umatnya punya kewajiban apa enggak? Apa kewajiban kita? Wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban kalian adalah semua apa-apa yang dibebankan kepada kamu. Apa beban kepada kita? Dari siapa? Allah dan... Jadi yang namanya sunnah Rasul itu wajib gak sih? Wajib kita laksanakan. Tapi hukum syariatnya mengatakan apa? Sunnah. Silahkan Anda kerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat pahala, betul. Tapi ada resiko Anda belum tentu dapat hidayah. Nah, itu resiko yang paling berat. Betul nggak di situ ujung ayatnya? Wa in tuti'u, dan jika kamu mentaati siapa maksudnya? Allah dan Rasul. Tahtadu, kalian dapat hidayah. Ingat tadi di Sahih Muslim nomor 2208. Kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Mintalah petunjuk, aku beri petunjuk. Minta itu cuma lewat doa? Jangan dong. Orang minta harus dibuktikan dengan apa? Usaha. Maaf, Bapak Ibu saya yakin tiap hari minta rezeki. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, yang barokah. Nongkrong terus begitu, nggak bakal yakin. Wah, gimana masa nongkrong? Rezeki kan harus dicari. Lalu bagaimana dengan hidayah? Kenapa Anda nggak cari? Kenapa cuma minta? Dicari. Meminta itu jalan awalnya, mencari itu prosesnya. Gimana dapat hidayah setelah kita minta? Prosesnya taati Allah, taati Rasul. Tahtadu, kalian dapat hidayah. Bagaimana jika tidak mau mentaati Rasul? Di ujung ayat yang Allah cuma katakan, diklaim Rasul itu cuma apa sih? Utusan, gak punya tanggung jawab. Maka dikatakan di ayat itu, wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Tidaklah kewajiban Rasul ditugasi oleh Allah kepada umat kecuali apa? Menyampaikan apa yang disampaikan Rasul. Seluruh amanah Allah dengan jelas. Jadi yang wajib amanah Allah bukan, yang sunnah amanah Allah bukan. Kira-kira Bapak Ibu masih berani nekat ninggalin yang sunnah? Gak apa-apa, silahkan. Nanti berhadapan dengan Allah, maka ada ancaman. Coba Bapak Ibu, di surat yang sama ke ayat 63. Surat 24 ayat 63. Coba perhatikan, di situ ada ancaman apa dari Allah kalau kita nggak mentaati. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad SAW di antara kamu seperti panggilan sebagian kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Saya
konsentrasikan di ujung ayat. Falyahzaril ladzina yukhalifuna, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi, yang mengingkari perintah dari Rasulnya takut. Kenapa ya banyak umat Islam nggak mau ngerjain sunnah, kok nggak takut ya? Lihat ayat ini, Pak. Hendaklah orang yang tidak mau mentaati Rasulnya takut. Takut akan apa? Coba berkatakan, takut akan apa? Takut dapat apa? Antusibahum fitnah. Kamu ditimpa fitnah. Maaf, yang kita minta dalam sholat, sesudah sholat, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabin jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada fitnah mati, fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Yang paling berat fitnah kehidupan itu ketika Anda terfitnah oleh hawa nafsu Anda, terfitnah oleh gangguan setan, sehingga Anda terfitnah untuk tidak menjalankan perintah. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Bukankah orang malas ibadah lagi kena fitnah? Bukankah orang meninggalkan aturan Allah lagi terkena fitnah? Tapi itu gak tersadari. Fitnah itu bagi kita, fitnah yang difitnah orang itu fitnah dia. Kita minta fitnah kehidupan itu apa? Kemalasan dalam kehidupan, tidak mau mencari ilmu untuk urusan agama, tidak mentaati, itu fitnah kehidupan. Fitnah kematian apa? Kesusahan dalam matinya, sakaratul maut. Fitnah nanti pertanyaan di kubur, fitnatil qabr. Yang paling berat itu fitnah apa? Fitnah dajjal. Mungkin kita nggak ketemu dajjal sesungguhnya, tapi ada dajjal-dajjal kecil sekarang. Apa itu dajjal-dajjal kecil sekarang itu? Kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, keserakahan, kan itu semuanya fitnah. Fitnah yang terbesar dari fitnah itu apa Bapak Ibu? Azabin nar. Fitnah azab neraka. Jadi seakan-akan ayat ini gimana? Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya takut. Takut kamu ditimpa fitnah, sebuah musibah yang menimpa kamu. Kalau atau tidak dikatakan wa yusibahum adzabun alim, ditimpa fitnah musibah, azab yang paling besar, yang paling berat. Kira-kira ada apa itu Bapak Ibu? Jadi kira-kira menurut ayat ini apa? Hei umat Islam yang gak mentaati Rasulnya, harusnya kamu takut. Kamu bisa terkena fitnah di dunia loh. Kalau gak kena di dunia, kamu terkena fitnah di azab yang pedih, neraka. Jadi ada ancaman apa seakan-akan? Jika kita tidak mengikuti sunnah Rasul, boleh jadi Anda terkena azab. Subhanallah. Pernahkah kita menyadari itu? Sekali lagi, tertanam di benak kita sejak kecil, SD, TK, guru-guru agama kita, ustadz-ustadz, ngomongnya gimana tadi? Berhenti sampai sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa itu salah. Harusnya nggak dapat pahala. Sampai situ. Tapi kan resiko nggak dapat pahala harus dijelaskan dong. Ayatnya ada di situ, hadisnya jelas. Maka Bapak Ibu maaf, mau kita bersantai-santai dalam yang sunnah. Allahu Akbar. Demi Allah kita gak pernah tahu apakah yang wajib itu cukup. Apakah yang wajib itu cukup? Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari jelas sekali dikatakan, wa ma taqarrabu ilallahu 'abdin, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, yuhibbu ilayya, lebih aku cintai kepadanya, apabila man taraftu bihi, apabila orang itu telah mengerjakan yang wajib. Ingat, Allah ridho jika kita mengerjakan yang wajib, kita mendekat. Wa ma yazalu 'abdin yataqarrabu ila Allah bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah yang sunnah-sunnah,
Nawafil secara umum, tidak disebut hanya sholat. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, semuanya. Yang sunnah-sunnah ditambahkan. Sampai nanti Allah uhibbah, mencintainya. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan aku akan yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya, yang dengan itu dia melihat. Aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, aku jadi lisannya. Artinya apa, Bu? Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah jatuh cinta. Maaf Bapak Ibu kalau ditanya secara lisan, Bapak Ibu cinta sama Allah enggak? Mau jawab udah merinding duluan. Malu mau jawab. Saya yakin kita ngomong cinta. Yang jadi persoalan, Allahnya sudah cinta sama kita belum? Monggo, siapa yang berani klaim? Paling jawabannya insya Allah, semoga. Ya harus dong usaha. Pengen dicintai Allah kok nggak usaha? Anda pengen dicintai istri, wahai bapak-bapak, usaha bagaimana mencintai istri. Istri pengen dicintai suami, bagaimana buktikan bahwa aku pun cinta kepada suami. Apa artinya di sini? Ada hak dan kewajiban. Jika kita ingin dicintai Allah, kita dapat hak dari Allah, tapi tunaikan dulu kewajiban Allah. Jangan sampai kewajiban Allah ada abaikan. Apa di antara kewajiban Allah? Sunnah roh, ayat-ayatnya jelas. Bapak Ibu, merujuk kepada tema kajian yang saya angkat sederhana tadi. Apa tadi? Ya dzil jalali wal ikram. Allah loh yang memiliki segala-galanya. Kita tergantung. Maka kalau disuruh Allah, sami'na wa ata'na. Bersama. Aduh Ustaz, kenapa Ustaz baru ngomong sekarang? Ini udah tanggal 3, kadung. Ya sudah, hari ini gak puasa gak apa-apa. Besok kan masih ada hari. Ya tanggung Ustaz, 9 hari dong. Memang manusia itu banyak-banyaknya ya. Tahun depan aja deh. Ya kalau dapat tahun depan. Kenapa? Maaf, betul ini Bapak Ibu. Sekali lagi maaf, saya nggak nyindir siapapun, demi Allah enggak. Saya hanya mencoba untuk saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan cara yang hak, dengan cara bagaimana cara hak itu? Saya nggak ngomong kecuali ini lo ayat, ini lo dalil, hadisnya ada kok, ayatnya ada kok. Ikut alhamdulillah, nggak ikut innalillah sebetulnya, tapi ya jangan innalillah. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Resiko tanggung penumpang. Wong kita numpang di buminya Allah kok. Nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu tambahan. Semoga dengan itu kita lebih semangat tadi untuk betul-betul mencari ridha Allah, untuk meraih hidayah dari Allah, meraih ampunan dari Allah. Gak perlu kita menyesali yang terlalu bertubi-tubi. Cukup kita sesali dengan cara bertobat dan berjanji memperbaiki lebih baik lagi. Insya Allah. Semoga Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Amin ya Rabbal. Baik, sisa waktu untuk berdiskusi. Monggo, gak usah tegang-tegang amat, Pak, santai sedang muda. Takut semua tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi garis bawahi yang merasa cukup. Ternyata tipis sekali gitu ya. Merasa cukup itu bisa membuat kita semakin mungkin qanaah ya, atau tawadhu, karena yang namanya ghina itu adalah merasa cukup. Betul, bukan kaya ya. Ya. Tapi ternyata merasa cukup juga tadi yang saya sampaikan sampai akhir sesi ini. Iya. Bagaimana mensikapi merasa cukup tersebut itu ada kita justru kepada yang lebih dekat kepada Allah. Yang paling bahaya itu ketika merasa cukup ibadah kita. Betul. Oh, saya wajib saya mau udah kan. Itu paling bahaya. Sehingga apa? Untuk menambah ibadah menjadi malas. Penyebab merasa cukup ibadah itu apa? Merasa cukup dunianya. Dan yang lebih bahaya lagi ketika kecukupan itu sudah menjadi kekayaan. Makanya ketika Rasul berdoa, mintanya itu minta kaya atau cukup? Ghina, bukan ghani. Ghani kekayaan, ghina kecukupan. Tidak sampai derajat kaya, tapi cukup. Boleh jadi dia kaya raya, bagi dia cukup, akan qanaah.
Karena kalau dia kaya raya tidak menjadi qanaah, maka kecukupan itu menyebabkan dia lupa kepada Allah. Maka tadi disebabkan karena merasa dirinya cukup. Apakah kekayaannya akan menolong dirinya? Jadi ketika Bapak bertanya, gimana kita menyikapi supaya merasa cukup itu menjadi kebaikan? Sindiran Allah itu dalam ayat banyak banget tuh Bapak Ibu. Salah satunya ketika Rasulullah SAW dihibur oleh Allah dengan surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulunya miskin, aku kasih kekayaan? Rasul sempat kaya nggak Pak? Kaya raya atau cukup atau ghina? Aghna. Luar biasa. Sampai menikah dengan Khadijah 100 ekor unta putih. Hartanya Khadijah sampai kepada Rasul. Dikuasai atau berbagi? Rasul, sindiran Allah tuh mengenal. Kamu tuh dulunya sesat. Sesat di sini dolan, bukan sesat senang. Maksudnya tidak mengetahui petunjuk, lalu dikasih petunjuk. Kamu dulunya miskin, gak punya apa-apa, lalu dikasih kekayaan. Maka jangan menghadik anak yatim, jangan juga mencela orang miskin. Maka sungguh manusia itu biasanya sesat ketika sudah merasa cukup. Maka kalau kita membaca surat Ad-Duha, itu kan sindiran kepada kita, jangan merasa cukup. Apalagi kalau kita ke surat sebelumnya, surat 92-nya, surat Al-Lail. Bagaimana di Al-Lail di ayat 5? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Yang taat, membenarkan dengan kebaikan, taat pada Allah dan Rasulnya, pasti nanti dimudahkan jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia bakhil, dia merasa dirinya cukup, kemudian mendustakan yang hak kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Maka fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan jalan yang sangat sulit. Sindirannya apa dia Allah? Wa ma aghna anhu maluhu idza taraka. Gak ada gunanya kekayaan hartamu kalau kamu mati. Jadi di sini sadari kalau kita lagi merasa cukup, ingat kamu mati, hartamu kata Allah gak ada gunanya, gak dibawa. Berarti harta ini cuma titipan, jadikan sarana untuk mendekat kepada Allah. Maka doanya Rasul kalau kita lihat luar biasa. Coba akhi boleh dibantu di hadis nomor 2343. Apa itu doanya Rasul? Pertama kali minta petunjuk, ketakwaan, lalu hidup berkecukupan. 2343. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rasul gak minta kaya, tapi kecukupan. Ini ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, ketika Rasul dalam keadaan hartanya sudah banyak dipakai untuk bekerja. Gak memiliki harta, mintanya ghina, bukan ghani. Allahumma inni as'aluka al-huda. Pertama diminta apa? Lebih penting mana petunjuk dengan harta? Kita lebih banyak minta apa? Harta dulu, petunjuknya urusan belakangan. Petunjuk diganding tuqa, ketakwaan, afaf, keselamatan, terjaga dari segala cobaan. Baru minta ghina. Ada lagi doa yang lebih indah. Coba akhi ke hadis 2498. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkah kita melihat Tuhan kelak di hari kiamat? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulitkah bagimu melihat matahari di tengah hari yang cerah? Jawab mereka, tidak.
Tanya Rasulullah SAW, sulitkah bagimu melihat bulan di malam purnama tidak berawan? Jawab mereka, tidak. Sabda beliau, maka demi Allah yang jiwaku dalam kuasanya, kamu tidak akan mendapat kesulitan sedikit jua pun melihat Tuhanmu, sebagaimana tidak sulitnya bagimu melihat mata matahari dan bulan tersebut. Kenapa saya tunjukkan hadis ini, Pak? Bapak dulu waktu belum nikah pernah jatuh cinta nggak, Pak? Saya pikir nggak pernah, mungkin nggak pernah. Ibu pernah jatuh cinta nggak dulu, Bu? Pengen ketemu nggak sama yang dicintai? Rindu atau rindu banget? Tidakkah kita rindu kepada Allah? Puncaknya kan melihat Allah. Sahabat ragu, ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat wajah Allah nanti? Kan setiap ayat Al-Quran, ridho itu senantiasa dengan wajah Allah. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Ikhlas itu mengharap ketemu wajahnya Allah. Berarti kita sangat rindu untuk ketemu wajahnya Allah yang kita cintai. Rasul mengatakan, kamu sulit gak sih ketika lihat bulan purnama di siang hari? Sulit gak sih melihat matahari ketika terbit? Ya enggak, ya begitulah nanti kamu lihat. Nah, untuk melihat itu harus punya tiket dulu di sini. Taat kepada Allah, taat kepada. Sayangnya kita cuma bayangin ketemu Allah tapi gak ada usaha. Itulah yang paling nikmat dari seluruh kenikmatan surga. Bapak punya dunia dan seisinya rumah megah, punya masalah sama istri aja manyun, Pak. Padahal banyak wanita yang lain. Tapi kalau si saya sedih banget lagi dimusuhin istri, Pak. Lalu bagaimana kalau dimusuhin Allah? Ya neraka tempatnya. Bayangkan hadis ini, bahwa kita ketemu Allah, kita ketemu Allah. Jadi sholat kita, ibadah kita, cobalah masuk kepada kenikmatan. Jangan hanya gugur kewajiban. Saya buatkan contoh. Bapak ibu dihidangkan kadang-kadang kopi, kadang-kadang jahe. Saya yakin kopi yang dihidangkan itu bukan kopi nya luwak. Karena nya luwak itu bukan mahal. Betul apa betul? Paling berapa sih kopi yang dihidangkan itu? Alah, paling satu saset 1.000, 2.000, katakanlah 5.000. Bapak ibu ketika minum sesuatu yang biasa-biasa, cara minumnya gimana? Dinikmati apa enggak? Nah, yang penting gak haus. Dan coba pergi ke suatu tempat jual kopi yang satu gelas kecil 500.000, ada kan? Bahkan lebih dari itu ada kan? Cara nikmatinya gimana? Tenggak langsung apa enggak? Diseruput tuh orang Jawa bilang. Terus 2 jam itu satu cangkir kecil belum habis. Kenapa? Menikmati harganya. Pernahkah kita menikmati sholat kita? Pernahkah kita menikmati rasa lapar kita di siang hari? Pernahkah kita menikmati ketika kita sedekah? Pernahkah kita menikmati saat kita baca Quran? Kita maaf belum sampai taraf itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika dapat ghina baru cukup, kayaknya udah kayak apa? Apalagi money. Nah, bagaimana ngerennya? Harta kita nggak kita bawa. Silakan, Bapak tambah satu hadis berikutnya, Pak. 99. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoa, wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad dapat menguatkan badan dan memadai. Allahu Akbar. Gak ada minta hina lagi, Pak. Allahumma ja'al rizqan ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah untukku dan untuk keluarga Muhammad rizki yang kau berikan kepadaku dan keluarga Muhammad bisa menguatkan badan, cukup kuat, gak sampai kepada hina. Luar biasa. Maka dengan doa ini Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan. Bagaimana bukti pengabulannya? Coba Bapak lihat nomor 501-nya, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya Allah, subhanallah. Jika hari ini beliau kenyang roti gandum, besok gak bisa makan roti gandum. Paling cuma Quran, kurma, air. Kita kalau nggak makan daging, kayaknya kayak apa sehari.
Subhanallah. Berapa hidangan lauk yang disiapkan oleh istri kita di piring kita. Kalau tidak kita syukur. Bahkan maaf, di sebelumnya Pak, bagaimana kata Aisyah? 2501. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah selama sebulan tidak menyalakan api untuk memasak selain hanya makan kurma dan air. Pernah Bapak Ibu selama 1 bulan makan kurma? Pernah Ramadan. Cuma makan kurma tok atau nyari pahala sunnah? Pahala sunnah. Lalu yang dimakan berapa piring? Rasulullah 1 bulan Pak nggak masak Allah. Bukan cuma Nabi Muhammad, keluarga pernah sebulan tidak masak. Karena Rasul mintanya ghina. Apalagi doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita melalui sahabat Anas bin Malik, khodam beliau yang sangat dekat. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi maaf, jangan dihafalin doa ini, gak bakal dipraktekin, saya yakin. Allahumma ja'alni miskinan waj'alni ma'al miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang miskin dan tempatkan aku bersama-sama orang yang miskin. Ayo, ngapalin. Gak bakal dipraktekin kalau berdoa. Yang jauh dekatkan, yang di atas turunkan, yang masih sempit lapangkan, yang ketutup bukakan, yang kotor bersihkan, yang haram halalkan. Dipaksa Allah. Mana tega berbuat doa tadi. Waj'alni miskinan waj'alni ma'an miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, tempatkan aku bersama orang yang miskin. Karena orang miskin itu masuk surganya ringan. Ini dia Rasulullah. Maka kita cukuplah berdoa, minta ghina. Boleh nggak ghani sama sih? Boleh saja. Tapi maaf, ketika sudah diberi kecukupan, jangan lupa sama Allah. Fabi ayyi ala rabbikum atidah. Bagaimana menyikapi merasa cukup tadi? Lihat wajah Allah tadi. Bayangkan ketika lagi futur, nanti aku nggak ketemu wajah Allah. Nanti aku nggak ketemu wajah Allah. Bayangkan dulu ketika kita jatuh cinta, ketika kita nggak mempersiapkan, nanti apa yang aku persembahkan kepada orang yang aku cintai? Ya Allah, beli bunga jadi bela-belain, cuma sekedar sepuntung bunga Pak. Persembahkan rasa cintaku kepada, besoknya juga layu Pak. Marilah cinta kita kepada Allah jangan sampai layu. Miliki rasa cinta sehingga saat kita ibadah ada nikmat tersendiri di sana. Subhanallah. Subhanallah. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan. Allah a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ini hari ini rasa-rasanya topik yang luar biasa sekali sebenarnya. Usulan ibu-ibu Pak, Iya. Katanya untuk mengecas kembali. Kayaknya ibu-ibu lebih paham dari bapak. Iya. Sepertinya begitu. Ada masalah ati Allah ati Rasul, terutama di ayat yang tadi Pak Intutihu tadi ada korelasi antara ketaatan dan hidayah di situ. Nah, ini barangkali satu bentuk pertanyaan sekaligus keprihatinan dan sekaligus barangkali sesuatu yang penting yang harus disiapkan oleh kita semua, terutama yang belum haji. Pertanyaannya begini, ketika ini masalah haji itu kan masalah luar biasa yang tadi. Nah, ketika tata cara haji Indonesia itu ketika hari-hari awal tanggal 8 itu hampir seluruh dunia itu ke Mina untuk mabit. Sementara yang di jamaah Indonesia itu langsung ke Arafah. Kenapa mabit di Mina? Karena hadisnya tata cara Rasulullah SAW untuk haji itu mabit di Mina. Dan sebagian menghukumi sunnah kalau wajib haji mabit di Mina. Katakan itu derajat sunnah. Kalau sanksinya, satu tidak dapat hidayah, kedua ada sanksi fitur wal akhir. Ini kan luar biasa, padahal haji cuma sekali. Nah, ini persoalan yang sudah lama Ustaz.
Baik Pak, saya sudah tahu maksud pertanyaan Bapak. Sekarang begini saja. Rasul sudah perintahkan, khudu anni manasikakum. Bahkan Nabiullah Ibrahim setelah saya bangun Ka'bah, yang pertama diminta apa? Rabbij'alni muslimaini laka wa min dzurriyyatina muslimatan lak wa arina manasikana. Tunjukkan cara itu. Para nabi dan rasul itu minta petunjuk cara itu. Kita kenapa kok pada saat haji nggak minta petunjuk dan tidak berusaha? Ini memang agak sulit kalau saling menyalahkan. Intinya, tiap orang mau haji wajib membekali ilmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, yang menjadi persoalan rumit adalah negara kita kurang bertanggung jawab dalam urusan itu. Bapak Ibu, di bawah tahun 2010 Indonesia selalu mabit di Mina, kemudian Arafah. Tapi begitu 2000, di situ kira-kira sekitar mulai peraturan-peraturan agak ketat. 2007, puncaknya 2008. Di 2010 pemerintah kita dari apa namanya? MUI dari Depak sudah mencatat umat Islam karena Indonesia mengikuti aturan taradudi. Taradudi itu adalah pengaturan traffic. Jadi kalau ini maktab Pak, maktab ini ada 500 jamaah haji. Satu pesawat kan 450 sekian. Nah maka maktab ini dilayani oleh 10 bus misal. 10 bus ini tidak hanya melayani maktab A, dia melayani maktab B. Maka caranya taradudi itu adalah berangkat mengantarkan maktab A, lalu balik lagi ngambil maktab B. Nanti di waktu sekian maktab A dijemput untuk dikembalikan. Itu kesulitan. Dan itu pemerintah Indonesia menyetujui. Pemerintah Malaysia tidak. Apalagi pemerintah negara Arab tidak. Akhirnya apa? Jatah kendaraan kita terkurangi Pak. Jika seandainya dulu di bawah tahun 2008 itu tiap jamaah satu bus itu mutlak nggak bisa diganggu gugat. Bus itu tidak kemana-mana lagi, nongkrong. Sehingga apa? Ke Mina ya bisnya dia. Nanti dari Mina Arafah busnya dia. Terus sekarang nggak Pak? Jika seandainya jamaah haji dari Mekah mau ke Mina duluan sendiri, siapa yang nanti membawa ke Arafah? Sedangkan belum tentu mereka tahu jalan. Kalau tahu jalan 7 kilo mau jalan dari Mina ke Arafah. Di situ kesulitan kan? Sesungguhnya yang membuat peraturan nanti di negara kita bertanggung jawab. Bagaimana orang yang berhaji sedangkan ke Mina itu mabit itu adalah wajib. Di mana orang melanggar haji harus kena dam. Apa damnya? Nyembelih korban atau bersedekah kepada 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Berarti ada kewajiban di sana. Banyak jamaah haji tidak tahu sama sekali manasik. Sehingga udahlah gimana sistem aja lah. Nah, jika seperti itu, tiap jamaah haji dimintai tanggung jawab oleh Allah, tiap-tiap penyelenggara diminta tanggung jawab oleh Allah, ketua regu semuanya sampai memberi keputusan. Dan pemerintah Indonesia sudah sign sejak 2010. Taradudi berlaku. Maka sejak tahun 2010 tidak ada Indonesia ke Mina. Yang ada cuma yang plus atau yang ikut tanazul. Padahal tenda di Mina kosong, konsumsi ada. Tapi terbentur transport. Bayangkan kalau transport nggak disediakan, jalan sendiri sopo Singapura Pak. Ribuan. Dalam hal ini sudah kita tidak perlu banyak bersuuzon atau tidak perlu kita bagaimana ini. Yang penting kita sekarang pribadi masing-masing. Kita doakan semoga umat Islam yang berhaji gak sesuai sunnah Rasul, bukan karena keinginannya, tapi karena sebuah sistem. Nanti semoga Allah ampuni. Bagaimana mungkin ketika dari Arafah Mina taradudi lagi Pak? Arafah Mina, dari Mina nanti ngambil lagi kelompok yang lain. Makanya banyak jamaah haji nggak pakai mampir di Musdalifah. Cuman mabitnya itu diterjemahkan mampir. Padahal yang namanya mabit itu harus lihat keterangannya. Mabit sejak selesai sholat isya sampai subuh. Selesai sholat subuh berjalan menuju Mas'aril Haram. Dalilnya sangat jelas. Tapi kendaraan Pak, mampir setengah jam, ngambil ini kerikil, sholat maghrib dan isya, naik bus lagi. Ada yang langsung ke bahkan ke Mekah
apa? Untuk apa? Tawaf ifadah malam hari sebelum subuh. Subuh apa? Langsung mengejar untuk ke Mina besok lempar jumroh. Sistem sekali lagi Pak, sulit. Kalau toh ditaruh di Mina, ya sudah di Mina, busnya jalan lagi. Sampai untuk tawaf ifadah ada jamaah haji Indonesia yang nggak kebagian bus, jalan kaki Mina Mekah. Dan itu yang kayak gitu memang pemerintah sedang memperbaiki, tapi sampai setingkat mana sulit Pak. Kami penyelenggara di saya ikut bergabung itu tanazul. Jadi tiap orang yang sudah ini harus bayar tambahan kepada kami. Untuk transportnya kita sewa khusus. Untuk tenda Mina kita nggak ikut bareng. Karena kalau ikut 7 km, ada yang 5 km, paling dekat 4 km di balik terowongan. Kalau kami beli sendiri di dekatnya tempat lempar jumroh. Kira-kira jarak 200, 300, 500 meter. Meskipun bukan di apartemen, tapi tetap di tenda. Tapi harganya agak mahal. Untuk beli tenda untuk haji Bang, 1.500 real per orang. Tendanya saja. Karena maaf, dibisniskan di sana. Kan sebelum haji udah dimiliki Pak, jadi monopoli, kita harus beli ke sana. 1.500 itu hanya per orang untuk beli tenda. Karena kita tendanya beli di sana, maka konsumsinya nggak termasuk. Konsumsinya kita harus adakan sendiri lah. Itu di situ repotnya. Bayangin Pak, kalau saya mengatur paling dalam satu jamaah 2 bus, enak Pak. Bus sendiri apa sendiri. Gimana kalau nggak ada yang ngatur tanazul? Siapa yang mau ngatur Pak? Ketua regunya kadang-kadang belum pernah haji dijadikan ketua regu. Ketua rombongannya pokoknya wallahu a'lam, nggak ngerti ilmu apa-apa jadi ketua rombongan. Ini memang sulit bagi negara kita. Mau protes kayak apa juga sudahlah. Dalam hal seperti ini lebih baik mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saya akan jawab pertanyaan ini. Jika ada seorang akhwat sangat mampu secara materi untuk berhaji atau berumrah, bolehkah dia pergi haji atau umrah tanpa mahram? Kan hadisnya sudah jelas. Jangan sampai seorang wanita bersendirian atau bepergian kecuali bersamanya dengan mahram. Maka jumhur ulama mengatakan seorang wanita yang tidak memiliki mahram pada hakikatnya gugur kewajibannya. Karena salah satu istitaah bagi wanita adalah bersamanya ada mahram. Apakah mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal pahalanya sampai pada orang yang meninggal tersebut? Apakah Al-Fatihah termasuk doa untuk orang meninggal? Inilah kesalahan yang sering terjadi. Ila hadurutun Nabi wal Mustafa Al-Fatihah. Padahal kita lagi minta petunjuk, tapi kita keluar dari petunjuk. Kan gak pernah ada contoh Rasul ngirimin doa Fatihah. Tapi sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Ustadz, ini ada sedekah untuk orang tua saya almarhum, tolong doakan. Ila hadiratin Nabi wal Mustafa bulan bin bulan Al-Fatihah. Seakan-akan bacaan Al-Fatihah pahalanya melayang sampai kepada si Nabi. Gak pernah ada dalil. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang Indonesia mengatakan mazhabnya ada Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'aruf tentang mengirimkan pahala seperti itu batil, karena sama sekali tidak ada dalilnya. Tapi dijadikan oleh orang Indonesia kebiasaan seakan-akan ingat, urusan ibadah itu yang dibebankan Allah dan Rasul itu kewajiban kita. Yang nggak dibebankan ya jangan. Nggak pernah diperintahkan Al-Fatihah kok. Jadi Al-Fatihah itu adalah bukan doa yang dikirimkan untuk kita, komitmen. Coba lihat ayatnya. Alhamdulillah, dari Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, kepadamu aku ibadah dan aku mohon pertolongan. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Itu untuk kita semua. Tiba-tiba, tapi ini saya kirimkan buat yang sudah meninggal. Logika saja secara makna gak cocok Pak. Tapi kadung sudah terjadi di negara kita begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, bagi kita jangan ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Jadi Bapak ada lagi satu lagi? Tidak? Cukup kalau begitu? Baik, kami cukupkan. Semoga bawa manfaat dan hikmah. Semoga kita terjaga di atas istiqamah. Dan semoga kita insya Allah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bagi kita, tetap kita berusaha untuk meraihnya dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.